cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara, para suster, diakon, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari biasa yang ke-14. Adanya perasaan kecewa dan patah hati, kehilangan semangat, merupakan hal yang wajar dialami ketika seseorang mengalami penolakan. Penolakan selalu dialami para nabi, bahkan Yesus pun mengalami hal yang sama. Namun, penolakan tidak dibalas Yesus dengan kemarahan, tetapi justru dengan sikap yang lemah lembut. Cinta akan keputusan menjadi fondasi dasar untuk mengatasi penolakan yang dialami. Maka dalam perayaan Ekaristi ini kita bersyukur kepada Allah karena kita pun berserta mengalami penolakan kecil dalam kehidupan kita. Dan semoga kita semakin besar hati dan lapang dada untuk menerima penolakan itu dan mensyukuri untuk terus bertumbuh berkembang dalam kerendahan hati dan kelembutan hati.
Marilah dalam perayaan Eucharis ini kita berdoa bagi intensi kita masing-masing, intensi dari keluarga dan komunitas kita. Kita doakan juga mereka yang memohonkan doa dari kita masing-masing. Saudara-saudari, marilah merendahkan diri di hadapan Allah. Kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Amen.
Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon bukalah hati kami untuk mengenal, mengakui dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan Pengacara kami, yang bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari 2 Yesaya. Sekali peristiwa kembalilah aku ke dalam tubuhku dan aku ditegakkannya. Maka aku mendengar Allah yang berbicara dengan aku. Beginilah firman-Nya. Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhakan terhadap aku sampai hari ini juga. Mereka keras kepala dan tegar hati. Kepada keturunan inilah aku mengutus engkau. Kepada mereka harus kau katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Dan bukan mereka mendengar tentang tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Dari surat kedua Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, agar aku jangan melebihkan diri, karena penyelamatan Tuhan tidak seharusnya aku terima. Aku diberi suatu duri dalam diri, yaitu seorang utusan Iblis untuk mengikat aku agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan Iblis itu mundur daripada. Tetapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Mu menjadi sempurna. Sebab itu, aku lebih suka bermegah atas kelemahan di dalam kesusahan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah Ia saudara Yakobus, Yoses dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumah." Maka Yesus tidak mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Bapak Ibu, saudara-saudara yang di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apakah enak untuk mengalami penolakan? Tidak, lebih banyak yang santainya, di sana lebih banyak mengalami penolakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, 3 hari yang lalu saya mampir ke tempat pengiriman barang ke Tiki. Setelah 5 menit di tempat itu, datanglah seorang perempuan yang cantik penampilannya dan ternyata SPG. Apa itu panjangan dari SPG? Oke, yang bagian pemasaran pasti tahu persis itu. Dan banyak mengalami penolakan juga. Nah, kemudian dia menawarkan produknya, membawa 2 botol minuman, kemudian dengan senyum sapa yang luar biasa, lembut, bahkan mungkin manis. Berusaha supaya saya tertarik untuk membeli produk yang dia tawarkan. Kemudian saya tanya sebentar. Karena saking bawahnya kurir dari tempat pengiriman barang ini agak kesal, kemudian mengatakan begini, "Neng, sudahlah, pergi saja." Kalimat yang sederhana, tetapi nyesek bagi orang yang memang ditolak. Dan perempuan itu perlahan kata-katanya semakin lembut, tapi semakin kaku. Artinya apa?
bahwa tidak mudah untuk mengalami yang namanya pertolongan. Rasa-rasanya setelah perempuan ini pergi, saya juga menyesal. Kenapa saya tidak membeli 2 botol air yang ditawarkan? Ingin membantu, tapi juga ada rasa takut. Apakah betul atau tidak? Kemudian, kenapa saya ketika merenungkan ketika saudara ini muncul pengalaman kecil itu? Rupa-rupanya memang tidak mudah. Kadang kita tersenyum dan luar biasa, tapi ketika kita mengalami yang namanya penolakan, rasa sedih, kesal, rasa malu pun ikut tumbuh di sini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya rasa kita semua pernah mengalami yang namanya penolakan itu sesuai dengan porsi hidup kita masing-masing. Perasaan penolakan itu memang tidak enak dan itu menyakitkan, mengecewakan, mengambilkan semangat, membuat malu, tersinggung. Apakah hanya demikian? Ada juga di antara kita yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang juga dengan bersyukur kami mengalami yang namanya penolakan. Maka sesungguhnya dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, dari bacaan pertama, rasa-rasanya memang tidak enak seperti pribadi yang dialami oleh Yehezkiel. Allah ketika mengutus Yehezkiel sudah mengatakan kepada Yehezkiel, orang Israel itu tegar tunduk, keras kepala, pemberontak, sampai hari ini pun mereka masih menolak saya. Tapi hari ini pun juga saya mengutus engkau ke sana, dan saya yakin mereka akan tolak engkau. Apakah mau atau tidak? Yehezkiel menjawab, apakah kita berada di posisi ini? Bagi saya tidak mudah kalau berada di posisi ini. Tapi Yehezkiel percaya bahwa karya perutusan Allah yang dipercayakan kepadanya, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Kemudian dalam Injil, ketika Yesus muncul di kampung halamannya, dia dipercaya oleh orang-orang sekitarnya. Dia diberi kesempatan untuk mengajarnya berpuasa dan menarik banyak orang takjub kepadanya. Tapi pada waktu yang bersamaan, orang yang sama pula yang menolak Yesus. Kemudian bacaan kedua, Paulus memberikan sikap iman yang berbeda. Dia dengan rasa gembira dan bahagia mengatakan betapa indahnya dan betapa bersyukurnya saya kalau mengalami yang namanya penolakan. Karena dalam kelemahanku aku mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, dari 3 figur ini, mana yang paling cocok? Mana yang saat ini menjadi perlindungan dalam hidup kita? Bagaimana kalau kita di posisi Nabi Yehezkiel harus menjalani tugas dan kepercayaan di tempat yang terkenal, tegar tunduk, pemberontak, dan akan pasti menolak kita? Ini sangat klik dengan para kaum terpanggil, para suster, biarawan-biarawati. Tidak mudah juga untuk mengalami seperti itu. Kami 3 tahun yang lalu didatangi oleh sebuah kongregasi dari Kongo. Kemudian memperlihatkan beberapa video yang memang binatang-binatang mati seperti itu saja. Manusia pun seperti tidak diurus, mati kelaparan. Kemudian provinsi menanyakan kepada kami, apakah siap untuk
pergi ke sana para pastor? Jawabannya, ya kami siap, tapi sampai hari ini belum terlaksana. Rasa-rasanya kata ya belum tentu kita lakukan. Ada juga ketakutan, apakah di sana saya bisa survive atau tidak? Apakah saya di sana bisa diterima dengan baik atau tidak? Ketika situasi dan kondisi sangat memerlukan bantuan tangan dari kasih orang, otomatis mereka sangat menghargai kita. Tapi ketika kita sudah berbuat dengan luar biasa, dengan penuh tanggung jawab, dan ketika mereka menolak kita, apakah kita juga masih dengan besar hati melakukan hal yang sama seperti kita menjawab, ya Tuhan, saya mau. Hal yang kedua adalah bagaimana dengan Yesus diberi kesempatan untuk mengajar, tapi orang yang sama pula berakhir. Bagaimana mungkin kata-kata yang indah yang berkuasa datang dari seorang anak tukang kayu? Dia adalah anak Maria, dia adalah anak Yosef, saudara-saudaranya ada di sini. Kok bisa melakukan mujizat yang luar biasa? Mereka meragukan orang yang sama pun. Mungkin ini juga bisa kita renungkan. Orang yang sama menjunjung tinggi Yesus. Yesus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Anak Daud, tapi malah teriakan yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Bisa saja begitu. Dan yang terakhir, ataukah kita dengan gembira hati seperti Paulus menerima penolakan sebagai juri dalam daging karena percaya Tuhan pernah mengalami penolakan dan masih kita dikeluarkan. Dari ketiga sikap iman itu, kita di bagian yang aman. Toh sama-sama Paulus yakin dan percaya karena Tuhan pernah ditolak dan akhirnya diambil di kayu salib. Dia memberikan gembira hati menjalankan itu semua karena kata Tuhan kepadanya, rahmatku sudah cukup untuk engkau. Berbahagialah Anda yang mengalami kelemahan, keterpurukan di dalam hidupmu. Tapi juga ada keluhan, pastor, setelah saya dibaptis kok begitu banyak masalah yang datang, yang saya alami. 3 hari yang lalu ada pembaptisan di Laurentius. Ada teman saya untuk mengatakan ini, pastor doakan saya ya pastor, yang setelah saya dibaptis saya sangat struggling, banyak perjuangan karena masalahnya luar biasa. Kemarin saya kunjungan membawa saya ke rumahnya, istrinya baru cerita, baru saja pokok ibu 200 juta dalam bisnisnya. Setelah dibaptis, ya saya dengan tenang mengatakan tidak mudah untuk mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, dari pertemuan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, sikap iman yang perlu kita bangun dalam iman kekatolikan kita. Ada beberapa hal. Yang pertama, bersyukur. Rasa-rasanya mungkin jarang ketika bangun dari tempat tidur kita renungkan sebentar dan bertanya, perasaan yang paling besar yang muncul pagi ini apa? Apakah perasaan ketakutan, kekecewaan, atau kebahagiaan, atau bersemangat? Ketika kita menemukan perasaan-perasaan itu, maka akan muncul kata yang terakhir, Tuhan saya bersyukur. Bersyukur itu akan membuat kita lebih tenang untuk menjalani kehidupan kita, bahkan mungkin kita ditolak sekali. Dan yang kedua adalah penegasan. Ketika ditolak terus, ya kita harus bisa menegaskan dalam diri kita. Saya harus pergi dari sini. Dalam hal ini bukan berarti itu berkomunikasi dengan saya. Kalau mengalami ditolak tidak bisa pergi dari situ dengan semaunya kita. Tapi pergi dari situ karena maunya kita. Kemudian hidup menikah bersama. Kalau mengalami banyak konflik,
tidak dengan mudah kita memutuskan saya pergi dari sini. Dalam hal ini penegasan adalah yang saya maksudkan adalah penegasan iman kita. Bagaimana kita harus tegaskan dalam hidup kita bahwa kita mau untuk mengenal, mengaku, dan mengimani Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah dalam situasi tersebut kita dituntut untuk tetap fokus dengan karya perutusan Tuhan, seperti sikap iman yang ditunjukkan oleh Nabi Yesaya. Dia siap sedia menerima dan menjalani keputusan Allah, walau dia sadar dan tahu bahwa itu berat dan sulit sekalipun. Dan yang keempat, ketika penolakan atas nama publik, maka kita perlu lapang hati untuk menerima seperti Yesus. Penegasan dia memilih pergi dan mujizat Tuhan dinyatakan di sana. Ketika dalam perjalanan iman kita juga kalau terdengar tegas menolak Tuhan Yesus, maka mereka itu akan semakin berkurang karena kita menolak Dia. Dan yang terakhir, dengan hati gembira menerima itu semua seperti Paulus, karena kita percaya bahwa dalam kelemahan Tuhan akan bekerja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di masa sikap ini semoga membantu kita untuk semakin tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang kuat dalam iman kepercayaan Tuhan kita, agar kita sungguh dengan lemah lembut menjalani setiap penolakan kecil yang kita alami, baik dalam keluarga kita, komunitas kita, maupun dalam gereja. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudari kita bantu berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan bahwa Yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Raja yang membuat Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, dari orang Maria, yang dari secara dalam pernyataan Kristus, serta Bapa dan Anak, yang berdoa yang baik kita menjadi orang-orang yang dari segala kesalahan Bapa yang Maha Kuasa, dari segala Tuhan. Aku percaya Roh Kudus, Pikiran Kudus, segala Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dan perantara Yesus Putranya, yang mewangikan Bapanya hingga kita menjadi serupa anak-anak. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa melengkapi para pemimpin gereja dengan semangat rendah hati, sederhana, dan jangan sampai suka membanggakan kemudahan dalam memasarkan nama kebenaran Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Allah Bapa mencurahkan para penanggung jawab dalam masyarakat kita semangat ibadah, agar selalu memandang bukan mereka sebagai pelayan, bukan menjadi kesempatan untuk menunjukkan diri. Marilah kita mohon. Bagi para pendeta, semoga Allah Bapa membimbing para pendeta akan dapat memandang keadaannya sebagai kesempatan untuk semakin menyerupai Kristus Putranya terkasih. Marilah kita mohon. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa menerangi kita agar dapat berhenti mendahulukan kepentingan perorangan serta memandang orang menurut ukuran kita.
Allah. Kita doakan orang-orang yang terima sakit, khususnya anggota keluarga kita, sahabat kita, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga dalam penderitaan mereka tidak munculkan harapan dan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus, dan semoga segala upaya baik yang mereka jalankan Allah akan menganugerahkan rahmat kesembuhan. Marilah kita memohon. Marilah kita mendoakan intensi kita masing-masing. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dan bantulah kami dalam kelemahan kami. Perkenankanlah kami lebih menghayati keutamaan Yesus Kristus Putra, Tuhan dan Pengampun kami.
persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga selalu benar dan kemuliaan dan keselamatan kita serta seluruh Allah. Ya, berkenanlah menerima persembahan yang kami lakukan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima dan menyimani Tuhan. Semoga dengan demikian kami pun mengalami karya keselamatan-Nya, sebab Dialah Tuhan dan Pengatur kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan Tuhan kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh yang dengan penganggarannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami berharap bisa dipasang menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Yang menggembirakan ini bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh bersama Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh,
agar bagi kami mencari tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan padamu." Sering makin sambil mengenalkan kepada Tuhan kita Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa bagi kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mendoakan belajar mengenal Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Franciscus, dan uskup kami yang penuh, serta semua rohani. Ingatlah hendaknya saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan berilah mereka dalam cahaya Allah Jalla. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan baru, bersama Santa Abraham, Maria, Bunda Allah, dan Yosef lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan mengangkat Yesus Kristus Putra-Mu. Berkat pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang berkuasa, bersekutuan dengan Kau, selamat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah Tuhan, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagia saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan saya atas saya.
Marilah kita berdiri untuk sama-sama mendoakan doa untuk kedatangan Apostol Paulus Fransiskus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana kedatangan Apostol. Semoga ini menjadi pengalaman iman kepada persaudaraan dalam kami agama, memperkuat persaudaraan kami, mengisi utama kesehatan dan kehidupan. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik, dari Bapa Suci, agar kami menjadi berhak berdiri dalam bangsa Indonesia. Semoga kita membawa kesehatan ini dan mengampilkan kemarahan dari kesukaan yang berulang yang mengakibatkan bersama. Sama mendapat itu kebahagiaan. Setelah virus memulai nama manusia, mencerahkan siapapun yang terlibat dan persiapan pelaksanaan kunjungan positif Bapak ini dalam pelaksanaan ini yang menggunakan Yesus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kekuatan bagi kami umat-Mu yang lemah ini. Semoga dengan menerima kehadiran kami tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang penuh cinta kasih dalam membangun dunia sambil mengharapkan datangnya dunia baru yang Engkau janjikan. Dengan pengangkatan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Si PSE Paroki Bunda Maria akan mengadakan pasar murah yang diselenggarakan Minggu 18 Agustus bertempat di gereja. Pengumuman bisa dilakukan kapan saja dengan menghubungi nomor Ibu Yasina atau Ibu Susana dengan nomor WA tertera di papan pengumuman paroki. Umat diundang untuk berbelanja barang-barang yang tersebut. Dalam rangka ulang tahun PDDKK, Bapak Bunda Maria mengadakan mulai tanggal 2 Juli sampai 30 Juli setiap hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, mengundang untuk hadir. Mengundang seluruh umat dalam misa menangkap lagi Bapak Stefanus Kalistus di Syuriat pada hari Senin 8 Juli pukul 18.00 bertempat di Gereja Bunda Maria Baru. Membuka pendaftaran pelayan akad atau miskinat Bunda Maria Baru untuk anak-anak yang telah dibaptis dan telah menerima komuni pertama. Pendaftaran Sekretariat Paroki
atau kepada ibu lagi. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh petugas security hari ini, para asisten imam, rektor, dan pemaspor, dan board dari lingkungan santai Israel. Terima kasih, dan para misinan. Semoga di antara kelima putra-putra ini ada yang terpanggil menjadi imam. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bagaimana sudah selesai?